Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kade Nova Anggarani, dosen program studi fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Bidang ilmu saya adalah fisika dengan konsentrasi fisika medik. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan cuplikan video pengajaran saya untuk mata kuliah fisika radiasi. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah fisika radiasi ini merupakan mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat fisika medik. Mata kuliah ini membahas mengenai jenis-jenis radiasi, mencakup dalamnya ada radiasi partikel, radiasi elektromagnetik, radiasi pion, dan radiasi non-pion. Kemudian interaksi radiasi dengan materi, interaksi radiasi bermuatan dengan materi, dan interaksi radiasi tak bermuatan dengan materi. Kemudian besaran dan satuan radiasi, mencakup dalamnya paparan, kemudian dosis serap, dosis ekivalen, dan dosis efektif. Kemudian detektor radiasi, detektor isian gas, detektor sintilasi, detektor semikonduktor, dosimeter perorangan, surveimeter, dan monitor radiasi. Kemudian ada statistik radiasi, distribusi Poisson, error pengukuran, error jangkauan dan standar deviasi. Kemudian efek-efek biologis radiasi, cakup di dalamnya efek terhadap sel, kromosom, dan DNA. Kemudian klasifikasi efek radiasi, efek deterministik, dan efek stokastik. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya, sehingga mampu mengikuti perkembangan sains, fisika dan terapannya, serta iptek yang berbasis fisika. Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen, kemudian mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau perkiraan dampak dari fenomena yang menjadi subjek pembahasan. Kemudian juga mampu mendiseminasikan hasil kajian masalah dan perilaku fisis dari gejala sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah ilmiah baku. Adapun dalam cuplikan pengajaran saya ini, ya video pengajaran ini, CPNK yang digunakan adalah sub CPNK 2, yaitu mampu menjelaskan dan memahami interaksi radiasi dengan materi, baik untuk radiasi bermuatan dan tak bermuatan. Nah, berikut video cuplikan pengajaran saya untuk mata kuliah fisika radiasi ini. Selamat menyaksikan, adik-adik sekalian. Nah, kita berjumpa lagi dalam kuliah fisika radiasi ya, di pertemuan ketiga kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, saya persilahkan adik-adik sekalian untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing ya, demi kelancaran perkuliahan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Jadi sekarang adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai radiasi dan jenis-jenis radiasi ya. Jadi kita akan review sedikit mengenai materi tersebut. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi radiasi itu bisa dikelompokkan menjadi berapa sih adik-adik? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Di radiasi kita bisa kategorikan menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Nah, kemudian berdasarkan apakah kita mengkategorikan suatu radiasi itu sebagai pengion ataupun non-pengion? Mungkin ada yang masih ingat? Saya Gracia izin menjawab lagi, Bu. Oh iya, silahkan.
Jadi suatu radiasi itu kita bisa kelompokkan menjadi radiasi pengion dan non-pengion itu berdasarkan energi yang dipancarkan oleh radiasi tersebut. Semisal, berapakah energi yang dipancarkan itu dia lebih rendah atau lebih tinggi dari potensial ionisasi dari suatu bahan. Mungkin dari saya sekian Bu yang sedikit saya ingat. Oke, terima kasih ya, Gracia. Jadi memang radiasi itu kita bisa bagi jadi dua ya, secara garis besar yaitu radiasi pengion dan non-pengion ya. Nah, mengapa dikategorikan demikian? Ya, betul sekali ya, apa yang dipaparkan oleh Gracia tadi ya. Jadi itu berkaitan dengan energinya. Nah, karena radiasi itu adalah pancaran energi ya. Jadi ini dikategorikan dia sebagai pengion atau non-pengion itu berdasarkan energinya. Apakah energi radiasi itu lebih rendah dari energi potensial pengion bahan ataukah dia lebih tinggi dari energi potensial pengion bahannya. Jadi ketika dia lebih tinggi energinya, maka di situ uh, akan terjadi ionisasi. Nah, radiasi pengion sendiri bisa kita kategorikan menjadi dua ya, yaitu jadi memang radiasi pengion itu kita bisa bagi jadi dua lagi, yaitu pengion langsung dan pengion tak langsung. Nah, contoh dari pengion langsung itu adalah elektron dan proton ya, sedangkan pengion tak langsung itu adalah foton ya. Nah, materi inilah yang kemudian akan kita lanjutkan nanti. Kita akan bahas lagi mengenai interaksinya ya, interaksi radiasi dengan materi. Nah, ini contohnya adalah dengan partikel bermuatan ya. Nah, jadi untuk sebuah partikel bermuatan yang punya medan magnet ya di sekitarnya, maka dia akan berinteraksi dengan struktur atomik dari medium yang ia lalui. Nah, sehingga nanti interaksi ini itu dia akan mengakibatkan suatu pelambatan dari partikel radiasi itu ya. Dan di sini juga terjadi pemercepatan elektron di dalam medium. Nah, ini artinya ada transfer energi di sini. Nah, di mana seperti tumbukan ya. Jadi di sini uh, partikel radiasi ini ya akan menumbuk elektron dalam medium, ya, sehingga akibatnya partikel ini akan mengalami pelambatan dan energinya ditransfer ke elektron, sehingga elektron dari medium ini mengalami uh, istilahnya dipercepat, ya, mengalami kenaikan energi di sini. Nah, disinilah muncul suatu kemungkinan, ya, apakah uh, elektron ini akan bisa terlepas atau tidak dari atomnya ya. Jadi ketika dia dipercepat atau mengalami kenaikan energi, maka sini akan muncul kemungkinan ia memiliki energi yang cukup untuk lepas dari atomnya, sehingga terjadilah yang namanya ionisasi ya. Nah, dalam ionisasi ya oleh suatu partikel bermuatan, jadi jumlah ionisasi yang terjadi itu di sepanjang lintasannya itu akan proporsional dengan massa dari partikel dan kuadrat dari muatannya ya. Jadi di sini dia akan proporsional di sini, di mana M ini adalah massanya dan Z ini adalah nomor unit muatan yang dibawa dibagi dengan energi kinetiknya. Maka di sini kita akan dapat I ya, kemampuan mengionisasi dari suatu partikel bermuatan itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke interaksi radiasi beta dengan materi. Ya, ada beberapa sub pembahasan ya.
Untuk hari ini mungkin kita akan membahas hanya di jangkauan dan energi, ya. Terus setelahnya akan dilanjutkan ke mekanisme kehilangan energi, kemudian ada Bremsstrahlung dan produksi sinar X, ya, akibat interaksi radiasi beta. Nah, terkait dengan interaksi radiasi beta dengan materi, itu ada yang namanya hubungan jangkauan energi, ya. Jadi di sini ada yang disebut sebagai jangkauan maksimum beta, ya. Seperti yang ditunjukkan oleh kurva di sini, ini berdasarkan secara eksperimen, ya. Nah, ini dipengaruhi oleh yang namanya densitas ketebalan dari bahan penyerapnya, ya, atau medium yang dilalui oleh partikel beta, ya. Nah, grafik ini menunjukkan serapannya seiring dengan kenaikan dari ketebalan medium yang dia lalui, ya. Nah, dia akan datar di sini. Bagian datar inilah yang menunjukkan jangkauan maksimum dari beta tersebut, ya. Nah, dari kurva ini bisa kita lihat, ya, ketebalan penyerap itu dia akan meningkat sebanding dengan peningkatan energi. Jadi semakin besar energi beta ini, maka kemampuannya untuk melalui suatu medium, ya, kedalaman atau jangkauan dari mediumnya atau penetrasinya akan semakin tinggi, ya. Jadi dengan energi yang semakin tinggi, maka ketebalannya juga semakin tinggi. Nah, jangkauan dari partikel beta pada medium itu, yaitu merupakan suatu fungsi dari kerapatan elektron, ya. Jadi ukurannya adalah per sentimeter kuadrat. Nah, informasi ini itu banyak digunakan dalam fisika medik, ya. Ini sangat berguna dalam fisika medik. Jadi di sini ada beberapa jenis bahan, ya. Ada udara, ada air, dan ada plastik, dan ada aluminium, ya. Dari sini juga kita bisa lihat, ya, material yang berbeda itu ternyata memberikan juga jangkauan partikel beta yang berbeda juga, ya. Jadi di sini dipengaruhi oleh kerapatannya. Nah, kemudian dari eksperimen ini maka muncullah rumus empiris sebagai berikut, ya. Di sini ada E dengan nilai 1,92 R 0,725. Ini untuk range-nya itu adalah kurang dari 0,3 gram per sentimeter persegi. Kemudian untuk nilai rank, rumusan empirisnya itu, rank itu 0,407 E 1,38. Itu untuk energi kurang dari 0,8 mega electronvolt. Nah, kemudian ada muncul rumus empiris seperti ini juga, ya, yaitu E 1,85 R plus 0,245. Itu untuk di sini ranknya itu adalah lebih besar dari 0,3 gram per sentimeter persegi. Di sini ranknya ini, rumus empirisnya itu untuk energi di atas 0,8 megaelectronvolt itu adalah 0,542 E, ya, energinya, dikurangi dengan 0,133. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, ya. Dengan siapa? Devi, Bu. Oke, silahkan. Dari grafik yang ditampilkan itu, kira-kira apa contoh penerapan dari informasi grafik serapan energi dan ketebalannya ini, Bu? Terima kasih. Ya, jadi ini digunakan dalam fisika medik, ya, utamanya dalam shielding, ya, untuk proteksi radiasi.
Ya, di sini nanti kita bisa menentukan ketebalan tertentu untuk menghentikan gerak dari partikel beta itu. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke densitas ketebalan. Ya. Jadi densitas ketebalan ini itu adalah suatu kerapatan area dari elektron. Ya. Nilainya itu dia proporsional ya dengan produk dari kerapatan penyerap ya dikalikan dengan ketebalan linear TL ini ya. Jadi dengan kita mengetahui jenis bahannya dan uh, ketebalan dari bahan absorben itu, maka kita bisa menentukan yang namanya kerapatan ketebalan dari jangkauan partikel beta itu ya. Jadi kita bisa tahu nilai TD di sini, kerapatan kedalaman itu. Nah, yang perlu kita ingat lagi juga ya, terkait dengan jangkauan partikel beta. Jadi, kemampuan partikel beta untuk melalui medium itu, dia sangat bergantung pada energi sumbernya, ya, dan massa jenis medium, seperti yang ditunjukkan pada kurva tadi, ya. Nah, hal ini itu dikarenakan ukuran dari elektronnya, ya. Ukurannya itu sangat kecil, sehingga tiap kali tumbukan yang terjadi dengan atom medium itu dia akan mengakibatkan perubahan arah gerak elektron. Nah, sehingga nanti ini akan mengakibatkan gerak elektron itu menjadi acak di dalam medium. Nah, sehingga bisa kita simpulkan juga bahwa jumlah tumbukan yang terjadi ini itu adalah merupakan salah satu komponen utama ya yang menentukan panjang lintasan dari elektron dalam suatu medium ya. Nah, sebagai efek dari pengaruh massa jenis medium yang dilalui itu. Nah, kalau digambarkan ya perambatannya itu jadi seperti ini ya. Ya elektron atau partikel beta itu tadi masuk ke dalam bahan penyerap. Nah, di sini ketika dia menumbuk, dia akan dibelokkan ya oleh atom yang dia tumbuk itu. Ada pembelokan di sini, kemudian di sini menumpuk lagi, dia akan terbelokkan sehingga geraknya di dalam sini, kalau kalian lihat dari gambar ini, terlihat dia acak ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dia geraknya akan jadi acak ya di dalam medium. Nah, maka muncullah pelemahan ya ketika dia terserap dalam medium itu. Nah, berkaitan dengan ketebalan, densitas ketebalan ya. Jadi ini ada contoh soal ya. Jadi berapa ketebalan minimum yang kita butuhkan ya dari suatu pelindung atau shielding berbahan plexiglass ya dengan densitas sekian. Nah, berapa ketebalan kita perlukan agar partikel beta dari SR90 itu tidak ada yang lewat lagi. Dalam artian dia terhenti seluruhnya ya. Izin menjawab, Bu. Ya, Pakai densitas ketebalan nih, Bu. ya kita gunakan densitas ketebalan ya. Kita cari dulu densitas ketebalannya juga ya. Jadi di sini juga kita perlu mencari R-nya berkaitan dengan respon energinya seperti yang ditunjukkan di slide ini ya. Nah, jadi kita bisa menentukan jangkauan ini juga berkaitan dengan energinya ya. Dan dengan menggunakan ketebalan densitas itu. Nah, jadi energi SR90 ini dia energi maksimumnya adalah 0,54 MeV ya. Tapi jangan lupa juga kalau dia meluruh ya menjadi di Y90 ya, Radium 90 itu adalah 2,27 MeV. Ya, energinya lebih besar dari SR90 ini. Nah, sehingga kita bisa hitung tadi ranknya ya, rank per areanya ini ya.
dengan persamaan rumus empiris itu tadi ya untuk energi di atas 0,8 MeV. Nah, ini jadinya adalah 0,542 dikalikan 2,27 dikurangi 0,133, maka isinya diperoleh 1,1 gram per sentimeter segi ya. Maka ketebalan yang kita butuhkan, nah di sini ya, tebalan densitas thickness-nya sudah diketahui ya dengan menggunakan rumusan empiris ini, rumus empiris range dari ketebalan densitas ketebalan ini dibagi dengan massa jenis dari bahannya ya, sehingga kita peroleh ketebalan liniernya ya. Ya, di sini nilainya adalah 0,932 cm. Oke, cara mengerjakan ini itu juga bisa kita terapkan untuk suatu studi kasus ya. Jadi saya akan berikan kalian tugas ya untuk mengerjakan soal studi kasus seperti ini. Ya, jadi ada sebuah detektor di sini, itu adalah TLD, di mana dia diletakkan di belakang suatu lapisan filter yang berbahan HDPE dengan kerapatan 0,93 gram per cm kubik dan ketebalannya adalah 3 mm. Jadi berikanlah pendapat saudara mengapa dalam pengukuran ini diperoleh hasil seperti ini. Jadi kalau dilihat di grafik ini, untuk sumber Krypton 85 ya, di mana energi maksimumnya 0,687, itu ternyata tidak ditemukan respon TLD untuk kasus ini ya. Sedangkan untuk strontium indium 90 di 0,546, 0,3 MeV ya. Nah, ini respon TLD-nya ternyata ada. Nah, silahkan kalian analisa ya, kaitkan dengan materi kita tadi mengenai densitas ketebalan dan jangkauan dari radiasi beta ya. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, mungkin kalian bisa mengerjakannya sebagai tugas individu ya. Nah, sampai sini pertemuan kita hari ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya tidak, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih ya atas kehadiran kalian dalam perkuliahan ini ya. Nah, semoga materi yang diberikan ini bisa berguna untuk kalian ke depannya ya. Nah, saya akhiri kuliah kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.